ini. Alhamdulillah, barangkali ada pembukaan dulu dari Ustadz. Silakan Ustadz. Tafadhol, langsung aja. Langsung aja, Alhamdulillah. Iya. Jazakumullah khairan Ustadz. Insya Allah sekarang udah ngantri lagi beberapa pertanyaan yang bukan beberapa, cukup banyak pertanyaan yang semoga dalam 1 jam ke depan bisa terjawab semua. Dan bismillahirrahmanirrahim, wassalam ala rasulillah. Saya masuk ke pertanyaan ke-1 ya Ustadz, mengenai ini Ustadz, sebentar. Nah ini dia. Hukum jual beli jasa, tapi nggak menentukan harga nih Ustadz. Jadi saya nih sama murid adik saya ini di sebelah kanan, kadang sering minta untuk dianterin pakai mobil misalnya ke luar kota gitu ya. Terus saya bilang kayak gini, Vega, minta dianterin dong ke luar kota, nanti dikasih uang, tapi nggak dikasih tahu harganya gitu Ustadz. Apakah itu jadi batil jual belinya, ataukah otomatis berubah menjadi kayak akad saling bantu-membantu, ta'awun aja tanpa ditentukan harga? Soalnya yang pernah saya dengar tuh kalau misalnya ada akad jual beli yang nggak jelas harganya atau barangnya, itu akadnya batal sehingga uangnya haram dan juga barangnya haram. Dan bagaimana kasusnya kalau untuk kayak tadi Ustadz, ada juga itu kan kasus untuk nyetirin mobil gitu ya Ustadz ya. Kalau nyetir mobil tuh nanti ada bensin dan sebagainya. Nah ini ada juga, saya tuh suka dipijit sama, ada seseorang jago banget pijit, dan ketika saya nanya tarifnya berapa, dia bilang udah nggak usah mikirin tarif. Nah di situ tuh ketika saya, ya udahlah pijitin saya aja, nanti saya kasih uang. Apakah itu jadi sah akad jual beli atau terhitungnya jadi bukan akad jual beli, jadi kayak dia mijitin saya sukarela terus saya ngasih sukarela ke dia, dan itu sah nggak Ustadz? Maaf kalau berbelit-belit, tapi insya Allah mudah-mudahan Ustadz paham pertanyaan saya. Ya, tidak apa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ya, jazakumullah khair rekan-rekan sekalian bisa hadir di forum ini. Alhamdulillah. Terkait pertanyaan yang tadi tentang harga yang tidak disebutkan ya di dalam transaksi sewa. Nah, pada dasarnya di dalam akad jual beli ya maupun sewa menyewa itu harus terpenuhi rukun dan syarat sah jual beli. Nah, di antara rukun jual beli yaitu adanya pelaku transaksi. Pelaku transaksi adalah penjual dan pembeli. Kemudian adanya objek transaksi. Nah, objek transaksi ini barang yang diperjualbelikan atau jasa yang diperjualbelikan. Ya, kemudian yang termasuk objek jual beli juga selain barang atau jasa itu kan dari sisi si penjual. Nah, dari sisi si pembeli ya. Nah, ini harga. Nah, harga ini harus ditentukan karena ini termasuk rukun jual beli. Kemudian adanya sikotul akdi, ada bentuk akad atau ada agreement, ada kontrak ya. Baik itu dengan tertulis, lisan, ijab kabul ya. Nah, itu namanya rukun jual beli. Adapun kasus yang tadi akadnya jasa, tapi tidak ada penyebutan nilai harga di sana. Nah, maka secara asal ini akadnya goror. Kenapa goror? Karena tidak ditentukannya harga ya di dalam transaksi. Akan tetapi kalau hal tersebut terjadi di antara rekan ya, kerabat, kemudian teman ya, biasanya di sana ada unsur tabarru ya, ada unsur sosial. Nah, maka dalam hal ini kita harus bisa memisahkan antara ranah sosial dengan komersial agar tidak terjadi jahalah atau ketidakjelasan dalam transaksi. Sebaiknya kita tanyakan kepada pihak-pihak, contohnya teman ya, ketika kita membutuhkan jasa mereka, kita tegaskan saja bahwasanya akad yang kita lakukan ini profesional atau komersial ya, tidak apa-apa sebutkan saja. Ya, jadi transaksi yang asalnya transaksi yang tidak ada penyebutan harga yaitu termasuk kategori transaksi goror. Akan tetapi kalau ada unsur tabarru ya, nah bagaimana kita menganalisa adanya unsur tabarru atau tidak? Kita tanyakan kepada lawan transaksi. Andai kata kita kasih hanya sekedarnya ya, misalnya sewa mobil, kita cuma kasih biaya yang istilahnya remeh
misalnya 10.000 ya, apakah dia ridho dengan harga yang seperti itu? Nah, kalau tidak ridho, berarti itu akadnya komersial, ya akadnya komersial. Maka ketika si penjual tidak ridho dengan pembayaran yang sedikit, maka berarti itu akadnya komersial. Nah, maka harus disebutkan berapa harga yang diridhoinya, karena innamal bai antara, sesungguhnya jual beli itu harus dengan unsur saling ridho. Nah, maka untuk menghindari adanya akad-akad yang batil, yakni tidak adanya keridhoan antara kedua belah pihak, maka harga di sana harus jelas, harga harus disebutkan. Kecuali memang lawan transaksi memang ridho, artinya tidak dibayar pun dia tidak akan menuntut. Nah, maka itu masuk ke dalam ranah tabarruk, ranah sosial, seperti itu. Betul. Jadi Ya. kalau misalnya saya bilang ke Vega, Vega tolong anterin Arizal ke rumah sakit, nanti bayar 50.000 deh. Tapi Vega bilang udahlah nggak usah mikirin bayaran. Itu jadi nggak sah sebagai akad jual beli jasa ya Ustadz ya? Ya, kita Tapi tanyakan jadinya kepada, tabaruk. kita tanyakan kepada lawan transaksi, kita komersial atau sosial saja, memang kamu tidak dibayar mau atau tidak, seperti itu. Nah, kalau tidak mau, kalau tidak mau berarti komersial. Maka kalau akadnya komersial harus jelas penyebutannya seperti itu, agar ada unsur saling ridho. Seperti itu. Kecuali Gitu ya. biaya-biaya yang memang sudah uruf ya, sudah maklum di masyarakat, misalnya di daerah kita biaya sopir itu mungkin sekitar 100 atau 200.000, artinya sudah maklum. Nah, maka tidak perlu ditanyakan pun tidak apa-apa, kita sudah tahu sama tahu, seperti itu. Oh gitu ya Ustaz. Tapi kalau misalnya saya ke teman, saya tuh minta bantuan aja, terus saya nggak nyebutin harga kayak gitu, dan temannya pun mau ya. Jadi kita sama sekali nggak mikirin harga, nggak nyebutin harga, dan temannya pun oke, siap. Terus habis itu saya beres dari diantar sama dia, ngasih uang Masih gitu, itu salam nggak apa-apa tempel ya Ustaz? gitu ya. Nggak apa-apa, itu akadnya hibah namanya, hibah. Ya, hibah artinya bukan. Ya, afwan Ustaz, motong. Kalau hibah boleh dikasih tahu nggak Ustaz? Jadi sebelum ngasih itu saya ngomong dulu, nanti kasih 50.000 deh. Kayak gitu. Jadi akadnya emang bukan akad jual beli, tapi saya Itu ngasih jadi tahu dari sewa. awal. Iya, itu jadi Wah, sewa. ya. Iya, karena ada timbal balik. Ada timbal balik. Jadi mendingan ya jelas aja ya Ustaz ya dari awal ya. Iya. Gitu. Oke, siap. Oke. Kalau gitu udah jelas ya pertanyaan itu, insya Allah. Oh ya Ustadz, mengenai Nabi Musa alaihissalam ketika beliau kerja di bawah Nabi Syuaib kan, itu tuh di akadnya kan 8 tahun kerja di Nabi Syuaib. Kalau di Quran kan nggak dijelaskan secara rinci Nabi Musa tuh kerjanya apa ya Ustadz ya. Tapi jadi kalau misalnya saya nyewa murid saya misalnya untuk kerja di rumah saya, apakah saya harus detail ngasih tahu pekerjaannya secara sampai rinci banget Ustadz, atau saya bisa bilang tolong di rumah AA bantu-bantu ya pekerjaan secara umum gitu tanpa nyebutin detail-detailnya gitu Ustadz. Bagaimana Ustadz? Wallahu a'lam, Anda belum mengetahui adanya kaitan tentang penyebutan kisah Nabi Musa di sana. Ya, karena memang di Al-Qur'an tidak terlalu mendetail ya. Tidak dirinci memang apa pekerjaan Nabi Musa di sana, dan tidak dirinci bagaimana apa deskripsi pekerjaan Nabi Musa alaihissalatu wassalam, karena tidak tahu ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, tapi di dalam akad sewa ya, sewa jasa karyawan, nah maka di sana harus disebutkan job description. Mengapa? Karena itu merupakan objek kerja. Ya, objek kerja. Objek kerja itu adalah sesuatu yang dijual, ibarat barang ya, ibarat barang. Kalau di dalam jual beli barang yang kita jual itu kan harus jelas spesifikasinya, dan itu termasuk di dalam syarat sah jual beli. Ya, di antara syarat sah jual beli ada syarat sah ala ilmu, pengetahuan, arti pengetahuan terhadap spesifikasi barang dan pengetahuan terhadap harga barang, ya harus ada pengetahuannya. Nah, di dalam objek jasa maka harus ada pengetahuan terhadap deskripsi kerja, deskripsi sewa, job description, kemudian list ya kerjanya seperti apa. Kalau tidak disebutkan maka itu termasuk goror ya, termasuk goror karena tidak ada kejelasan objek yang ditransaksikan. Kecuali memang pekerjaannya di all in ya, atau uruf sudah sesuai dengan kebiasaan. Kalau yang dimaksud dengan bantu-bantu artinya menjadi asisten ya, menjadi asisten. Jadi semua yang disuruh itu merupakan pekerjaan, maka bisa diumumkan seperti itu. Oh gitu ya, jadi no problem ya Ustaz ya.
Terus mengenai ini Ustadz, saya pernah ngelihat ada kayak di salah satu yayasan, bukan yayasan ya, kayak perusahaan gitu, bosnya emang udah kenal salaf. Terus habis itu di perusahaannya tuh pas lagi ngerekrut pekerja, di situ ada tulisan gaji 3 juta plus bonus. Ya. Nah, kalau bonus tuh kan nggak disebutkan harga bonusnya secara rinci, itu boleh nggak Ustaz? Kalau gajinya emang udah 3 juta ya, tapi kalau bonusnya nggak disebutkan berapanya gitu Ustaz. Betul. Kenapa kira-kira di sana bonus tidak disebutkan? Karena bonus itu termasuk akad hibah. Ya, jadi kalau kita kerja di perusahaan itu di perusahaan itu sebetulnya lebih dari satu akad. Dia salah satu jenis al-uqud al-murakkabah atau hybrid kontrak. Ya, pekerjaan di perusahaan itu termasuk kategori hybrid kontrak. Jadi di sana ada beberapa akad. Yang pertama akad gaji. Gaji itu akad apa? Ijarah ya. Akad ijarah. Kemudian ada bonus. Bonus itu diberikan jika biasanya karena saya dulu pernah kerja di perusahaan juga ya. Bonus itu diberikan ketika perusahaan mendapatkan keuntungan. Ya, nah ketika perusahaan mendapatkan keuntungan, maka perusahaan akan membagi yang nilainya sesuai dengan kehendak perusahaan, sukarela. Artinya dia mau ngasih berapa ke karyawannya, ya. Nah, maka itu terserah perusahaan karena sifatnya hanya ya kalau kita misalkan itu sunnah lah, ya artinya tidak diberikan pun tidak wajib, ya tidak diberikan pun tidak wajib. Nah itu namanya akad hibah. Kemudian ada juga insentif. Nah insentif itu jualah karena fee by target. Ketika KPI karyawan tercapai atau key performance indikatornya baik, ya bagus, maka si karyawan akan mendapatkan upah tambahan sejumlah tertentu. Nah ini namanya jualah, ya upah berdasarkan target. Kemudian ada juga jaminan kesehatan, jaminan yang lainnya. Ini namanya akad asuransi. Nah asuransi itu sendiri terdiri dari beberapa akad, ya akad turunan lagi. Jadi banyak seperti itu, banyak turunannya. Jadi no problem ya untuk bonus ya Ustaz. Jadi no problem, saya misalnya punya karyawan atau 2 asisten misalnya di rumah, terus habis itu saya bilang gajinya sebulan 1 juta plus bonus. Nah untuk bonus nggak saya sebutin, jadi saya ngasih bonus tergantung keinginan saya, mungkin karena kinerja dari asisten saya satu lebih bagus, itu boleh ya Ustaz ya, ngasih lebih bonusnya gitu. Boleh. Gitu. Alhamdulillah. Siap. Yang penting Ya, disebutkan di awal kontrak ya, disebutkan di awal kontrak. Ya. Oke. Ya, pertanyaan kedua Ustadz mengenai ini ada acara yang memang dalam pandangan saya sendiri haram, misalnya acara perayaan ulang tahun atau mungkin acara yang kalau ritual ibadah mah acara bid'ah misalnya. Nah, andai perayaan ulang tahun aja di situ misalnya saya dikontrak untuk ngasih acara talk show tentang bisnis atau tentang sains. Ya Ustadz ya, digaji misalnya 2 juta itu ngisi seminar tentang sains atau tentang bisnis. Apakah itu jadi haram Ustadz uangnya gitu? Karena kan saya ngisinya sama sekali nggak ngebahas tentang ulang tahun ya Ustadz ya. Di situ saya ngebahasnya tentang konsen tentang yang emang saya dikontrak atasnya gitu. Pertama dari sisi apakah saya dosa atas membantu kesuksesan acara ulang tahun. Kedua dari sisi fee-nya apakah jadi haram juga Ustadz? Begitu Ustadz. Ya, untuk menilai fee itu haram atau tidak, pertama kita lihat dari jenis keharamannya ya. Nah, apakah pekerjaan tersebut pekerjaan di bidang halal atau haram? Kalau pekerjaannya di bidang halal, nah maka pekerjaan tersebut hasil dari pekerjaan tersebut tidak haram. Kalau kita mengisi jasa ya untuk training, nah maka objek kerjanya berarti di sana objek kerja yang halal. Artinya fee di sana boleh kita ambil. Kemudian terkait dengan acara tersebut dilakukan dalam rangka misalnya kegiatan-kegiatan yang diharamkan ya atau bid'ah atau hal-hal yang dilarang. Nah, maka itu perkara lain di luar perkara upah. Jika kita melakukan support ya atau mendukung acara tersebut ya tanpa adanya pengingkaran, maka kita terkena Anda khawatir terkena dosa tolong menolong di dalam keburukan. Kecuali ketika kita hadir sekaligus berniat untuk memberikan peringatan, ya memberikan dakwah, ya memberikan tausiah bahwasanya acara-acara seperti itu sebetulnya dilarang dan saya kesini dalam rangka akad sewa yang sesuai dengan job desk menjelaskan training kemudian dan tidak ada kaitannya dengan acara-acara seperti ini dan sebaiknya acara seperti ini tidak diulangi kembali di kemudian hari seperti itu.
Ya, Oh wallahu gitu ya. a'lam. Jadi dari sisi, Ya. kalau dari sisi halal, tapi dari Mhm. sisi tolong menolong dalam keburukan, di situ bisa kita Bisa kena. hilangkan dosanya. Karena kita Iya, dakwahi ya, Ustaz. iya. Kecuali kita mengingkarinya ketika di sana. Dakwah, Mengingat. ya Oke, berdakwah. siap. Oke, pertanyaan kedua sudah terjawab dengan alhamdulillah memuaskan sekali. Ketiga, Ustaz, tentang main game master ya, Ustaz. Ini game Game yang master. ngeluarin tiket, Ustaz. Apakah itu tuh si tiketnya jadi akad? Iya, game master tuh jadi kita main kayak Kayak permainan time zone game gitu. gitu di permainan, terus setelah ya kayak Iya. time zone, Ustaz. Itu tuh saya bingung Heeh. bacanya kalau Ustaz Muhammad Abdul bilang itu judi, tapi pas ngebaca fatwa dari Ustaz Abdullah Al-Jirani itu akadnya tuh akad sekunder. Jadi kalaupun nggak dapet tiket kita tetap dapat mainnya gitu. Jadi saya tuh masih Polanya bingung halal bagaimana? atau Polanya haram. bagaimana? Anda belum pernah main, saya. Apa Ustaz? Polanya Oh seperti gitu. apa? Jadi misalnya kita main basket ya Ustaz, kita Main beli basket, koin, ini beli harga koin, 2.000. koin Ya, beli 2000. koin seharga 2.000. Nah, untuk memainkan basket tersebut kita masukkan koinnya yang udah Heeh. kita beli seharga 2.000 itu, lalu kita main Heeh. basket. Nah, nanti Heeh. ketika main basket mungkin kita dapat skor sekian, itu keluar tiket, Heeh. Ustaz. Nah, tiketnya itu nanti bisa ditukar untuk souvenir. Ya, souvenirnya kalau misalnya makanan, souvenirnya tiketnya tuh perlu 50 misalnya gitu. Jadi kayak Ya. gitu tuh judi atau bukan ya, Ustaz? Ya, maka di sini pendapat yang pertengahan ya, bahwasanya kita timbang berdasarkan kaidah fikih al-ibrah fil uqud lil maqasid la lil alfaz wal mabani. Akad itu diterima berdasarkan maksud dan tujuan akad itu dilakukan, ya bukan berdasarkan penamaan, penyebutan ya atau pelabelan transaksi tersebut. Jadi maksud ya innamal a'malu bin niat. Kalau si yang main, si playernya ini main dengan tujuan untuk mendapatkan hadiah, maka masuk judi. Ya, masuk judi. Jadi tergantung niat si pemainnya. Kalau si pemainnya hanya ingin bersenang-senang main basket, kemudian muncul apa namanya kupon-kupon untuk ditukarkan hadiah, nah maka itu sifatnya akad pengikut, ya akad pengikut, akad sekunder dan tidak ada masalah. Sama seperti hukum ini, hukum hadiah undian berhadiah di produk-produk manufacturer. Contoh produk pasta gigi ya. Di pasta gigi misalnya ada tulisan berhadiah mobil. Nah, kalau kita belinya memang niatnya untuk beli pasta giginya, artinya kita beli sesuai keperluan. Misalnya 1 bulan kita cuma butuh 1 cup pasta gigi. Nah, kalau kita kirim itu kemasannya dan dapat hadiah, maka itu boleh. Nah, karena itu merupakan akad sekunder. Tapi kalau kita di dalam hati berniat pengen dapat hadiah, akhirnya beli pasta gigi sebanyak-banyaknya supaya berpeluang menang hadiah, maka itu judi. Ya, maka itu judi. Ya, tergantung Jadi maksud dan tujuan transaksinya. ternyata niat bisa ngerubah akad ya Ustaz ya, Oh, padahal akadnya sangat. Ya, iya. gitu. Sekedar pengucapan, sekedar niat itu sangat berpengaruh kepada transaksi. Masya Allah, alhamdulillah terjawab sudah ya. Oke, mengenai ini Ustaz, menukar uang beda nominal itu kan riba ya Ustaz ya. Kalau misalnya kita nuker uang tapi beda nominal kan riba, misalnya 100.000 ditukar dengan pecahan totalnya cuma 95.000. Tapi bagaimana kalau kondisinya itu sama orang tua kita ya Ustaz ya, orang tua kita udahlah nggak apa-apa gitu, cuma 5.000 Iya. ini bedanya. Apakah gara-gara orang tua jadinya halal? Ini Iya, kondisi tidak ada pertama masalah. Ustaz. Untuk orang tua Oh, nggak tidak ada ada masalah. masalah, nggak ada masalah. Itu tabaruk namanya. Oh, tabaru ya. Jadi nggak Iya, masuk tabaruk. jual beli uang dengan beda Tidak. harga yang riba ya. Kalau ke orang tua itu sudah atau ke teman dekat, udahlah nggak apa-apa, ya itu namanya tabaruk. Ya, tabaruk. Jadi Ya. sebetulnya kaidah riba, goror dan segala macam keharaman karena cara dalam muamalah itu tidak berlaku dalam ranah sosial. Ya, tidak berlaku dalam ranah sosial. Jadi semua kaidah itu hanya berlaku di ranah komersial. Ya, di ranah komersial. Contoh Oke, kalau misalnya istri pinjam uang ke kita, ya istri pinjam uang ke kita, kemudian atau kita pinjam uang ke istri minta kembaliannya lebih, ya kan itu riba kan? Nah, tapi itu nggak ada masalah ya karena memang tabaruk ya tabaruk. Jadi sudah masing-masing tahu sama tahu dan kerelaan masing-masing sudah paham. Ya, itu iya, tabaruk iya. sih Pak. Alhamdulillah. Kalau misalnya kasusnya tuh ini bukan ranah sosial, gini. Jadi ada orang yang bukan orang dekat ya, misalnya
kayak temen, tapi bukan teman dekat ya Ustadz ya. Si teman ini mau ngasih kita uang 20.000, tapi dia punya 100.000 gitu Ustadz. Akhirnya dia bilang, saya mau ngasih ke kamu 20.000, ya udah kamu kesiniin ke saya 80.000, saya ngasih ke kamu 100.000. Ini jadi masuknya boleh ya Ustadz ya? Boleh. Oh Iya, boleh boleh. ya. Tidak ada apa-apa. Karena dia bukan nuker uang, tapi emang mau ngasih 20.000. Cuman karena nggak ada uang 20.000-an, akhirnya dia ngasihnya 100.000 dan dia nyuruh kita ngasih ke dia 80.000 gitu. Boleh ya Ustadz ya? Boleh. Itu tabat. Oh iya. Kalau misalnya ini Ustadz yang tukang parkir di tempat-tempat itu tuh kan emang nggak ada akad secara lisan, tapi kan udah biasa 2.000 rupiah, kita ngasih 5.000 dikembaliin 3.000, itu bukan riba juga ya Ustadz? Karena akadnya emang udah. Tadi parkir. Iya, tukang parkir. Tukang parkir itu sebetulnya masuk pungli ya, masuk pungli karena tidak ada akad di muka kecuali parkir-parkir yang resmi. Parkir yang resmi yang ada tarifnya, tapi kalau tiba-tiba kita naruh motor ada yang split gitu ya, nah itu sebetulnya masuk pungli. Nah, pungli. Tidak masuk akad sewa, iya tidak masuk akad sewa. Oh gitu ya, berarti kalau kita ngasih uang 5.000 lalu dikembalikan 3.000 jadi riba ya Ustadz ya, kalau kayak gitu ya? Bukan riba, sebetulnya kalau kita ridho ya masuknya pemberian aja, atiyah aja, hibah. Ya? Iya, pemberian hibah. Dan kalau kita nggak ngasih pun kalau kita nggak ngasih pun sepertinya mereka tidak akan marah ya atau tidak menuntut apa-apa. Kita tidak memberikan itu tidak. Kalau di tempat saya tidak ada yang menuntut ketika ada orang yang tidak memberikan, jadi sukarela saja. Mungkin tergantung kebiasaan di daerah masing-masing ya. Di daerah masing-masing kalau di daerahnya memang biasa 2.000, dan kalau ada yang nggak bayar maka dia marah, mungkin berlaku akad sewa di sana. Tergantung kebiasaan di daerah tersebut. Iya, emang pungli kayak gitu kadang menakutkan kalau preman gitu ya, Ustaz. Iya. Nggak apa-apa juga, jadi udahlah ngasih aja walaupun terpaksa. Daripada ngeluarin apa tuh kata dokter hormon adrenalin ya, malah kita nanti jadi stres atau gimana kan. Mendingan kita kasih aja. Kan dongkol cuma gara-gara uang 2.000 kan nggak nikmat rasanya. Iya. Oke. Nah, ini Ustaz tentang ngasih uang tips, saya tuh dari dulu emang agak ngejelimet pembahasan ini. Kalau tips ke PNS yang saya pernah dengar itu haram hukumnya. Tapi kalau tips ke swasta, benar nggak Ustaz? Ini saya mau ngecek pemahaman saya apakah benar atau tidak ya Ustaz ya. Kalau ngasih uang tips ke PNS itu hukumnya haram, sedangkan kalau ngasih ke pegawai swasta hukum asalnya tetap haram kecuali kalau diizinkan sama pemilik bisnis tersebut, pemilik perusahaannya. Sampai situ betul nggak, Ustaz? Iya, sebetulnya upah ya yang diberikan kepada seorang pegawai di luar ya artinya di pekerjaan yang memang seharusnya menjadi kewajibannya itu dilarang. Ya, itu dilarang. Ya, itu namanya uang apa namanya? Gulul ya. Iya, gulul ya. Itu apa namanya? Tidak boleh diambil kecuali memang kita merasa adanya jasa yang lebih. Artinya si karyawan ini ya memang ini yang saya dapatkan dari guru saya ya. Jadi waktu di Libya tentang uang tips, jadi dia pendapatnya pertengahan bahwasanya ketika kita merasa puas dengan pelayanan seorang pegawai servis baik sekali dan kita ingin memberikan ucapan terima kasih maka itu dibolehkan. Ya, jadi tips yang sifatnya bukan karena pekerjaan pokoknya, tapi karena pekerjaan lebih atau servis yang optimal yang dia berikan. Seperti itu. Jadi tipsnya bukan tips yang tidak atau tanpa alasan ya. Kalau tips tanpa alasan, kalau kita ingin memberikan, artinya dia kerjanya biasa, reguler. Ya, pekerjaannya biasa, tidak ada kelebihannya. Nah, maka kalau kita mau memberikan, memang harus izin kepada si pemberi kerja, karena dia sudah mendapatkan upah. Tapi kalau ada jasa lebih yang diberikan oleh si pegawai, artinya dia melayani dengan sangat baik ya, dan kita merasa puas dan ingin memberikan hibah kepada dia, ya maka itu dibolehkan. Gitu ya Ustaz. Kalau misalnya kasusnya guru PNS kan yang saya pernah baca banyak dari fatwa Syekh bin Bas, mohon maaf kalau salah diluruskan ya Ustaz. Jadi dari fatwa Syekh bin Bas kalau PNS bahkan banyak banget fatwa dari ulama lain itu kan nggak boleh nerima uang dari customer gitu ya kasarnya. Nah, kalau misalnya guru pegawai negeri dikasih sama muridnya
itu kan nggak boleh karena masuknya gulul. Tapi Syekh bin Baz pun ketika ditanya tentang masalah ini, kalau guru ngajar privat muridnya yang di sekolah, tapi ngajar privatnya di luar waktu sekolah, maka sang murid boleh ngasih upah atas privat tersebut. Itu betul ya Ustaz ya? Karena di luar jam Betul, sekolah. iya. Betul. Kalau itu kan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan dia. Tidak Oh ada gitu kaitannya kan dengan di luar. pekerjaan. Lalu Betul. kalau kasusnya guru tersebut misalnya Iya, sakit. sebetulnya bukan tergantung lokasinya di mana ya. Tergantung upah itu ada keterkaitannya dengan pekerjaan pokok dia atau tidak yang si pegawai itu mendapatkan upah. Itu. Jadi mau tempatnya dimanapun atau di sekolah sekalipun kita berikan tips atau hadiah. Kalau emang tips itu diberikan bukan karena pekerjaan dia sebagai wali kelas, sebagai guru, maka nggak ada kaitannya. Maka boleh-boleh saja. Seperti itu. Jadi lokasinya dimanapun boleh. Oh gitu ya Ustaz. Kalau misalnya gurunya tersebut sakit ya Ustaz dan emang miskin, Iya. lalu kita siswa-siswa ngumpulin uang untuk ngebantu beliau gitu, itu bukan Boleh. gulul yang Ustaz, Bukan. boleh? Boleh itu boleh. Kan Gitu seperti ya. tadi kaidahnya, akad itu harus dihukumi berdasarkan maksud dan tujuan transaksi ya. Kalau memang niat dari para orang misalnya murid-murid memberikan itu karena memang rasa ta'awun ya, untuk tolong menolong dan gurunya sakit, ya maka itu tidak ada kaitannya dengan profesionalisme di pekerjaan sebagai guru ya. Nah, kecuali wali murid ini memberikan hadiah, tips yang itu supaya si guru ini memberikan perhatian lebih kepada si anak atau memberikan pengajaran atau pengistimewaan sikap kepada si anak atau membaguskan nilai. Nah, itu baru yang diharamkan atau dilarang. Itu suap namanya. Ya, suap penyuap. Oke ya. Berarti kasusnya juga sama ya Ustaz, kalau misal itu kembali ke yang tadi, kalau saya ke Pizza Hut deh misalnya ada satpam, itu kan satpamnya formal pasti udah digaji Ustaz. Itu seharusnya nggak ngasih uang tips ya Ustaz, karena si satpamnya kan nggak ngapa-ngapain gitu, nggak Iya, ngasih. tidak boleh. Iya, tidak boleh. Nggak boleh Ustaz. Gitu ya. Kalau ngasih dosa jadinya Ustaz ya, karena kita ngasih uang gula ya Ustaz. Iya, betul. Kecuali emang si satpamnya misalnya ngebantu kita di luar job desk-nya dia ya. Di luar job desk-nya dia misalnya dia ngeluarin kendaraan kita atau memberikan jalan kita agar bisa nyebrang seperti itu, nah maka itu boleh kita berikan tips. Oke, siap. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan menjawab. Ini pertanyaan titipan, jadi saya cuma bacakan, tapi kalau nggak ngerti sayanya juga maaf Ustaz. Apakah boleh penjual menjual barang yang dibeli dari distributor dengan pembayaran di akhir bulan atau periode kepada pihak distributor? Karena secara tidak langsung barang belum milik penjual. Itu saya nggak ngerti Ustaz, maaf ya, jadi saya cuma bacain pertanyaan aja. Iya, jadi yang jual siapa sebetulnya ini? Iya, coba diulang. Oh gitu. Oke. Apakah boleh penjual menjual barang yang dibeli dari distributor dengan pembayaran di akhir periode kepada pihak distributor? Iya. Baik, saya sudah tangkap. Iya, saya sudah tangkap. Ya, itu boleh. Ya, karena meskipun belum dibayar, itu sudah terjadi akad jual beli. Ya, sudah terjadi akad jual beli. Ya, ini bai'ul ajal, jual beli tempo. Jadi jual beli tempo itu sah meskipun pembayaran belum dilakukan karena sudah terjadi agreement, sudah terjadi serah terima. Yang penting barang sudah diserah terimakan, itu poinnya. Jadi harganya mau dibayar atau belum, yang penting barang sudah diserah terimakan dan pindah tangan dari distributor kepada si penjual tadi. Nah, kecuali barangnya pun belum dikirim, belum dibayar pula, maka nggak boleh. Ya, maka nggak boleh dijual. Siap. Alhamdulillah terjawab dengan jelas. Pertanyaan ke selanjutnya, bagaimana jika sistemnya membayar barang yang laku saja kepada distributor? Ini lanjut dari pertanyaan yang tadi, Ustaz. Oke. Membayar barang yang laku saja. Nah, barangnya di mana? Barangnya masih di gudang distributor atau dia artinya dikonsinyasikan, dititipkan ke dia atau bagaimana? Saya nggak ngerti, Ustaz. Nggak tahu ya. Iya. Biasanya masyarakat yang terjadi di lapangan itu skemanya dropshipping, ya, dropshipping. Artinya dia masyarakat itu cenderung menghindari resiko di dalam bisnis.
ya, resiko modal dibuka, modal besar, kemudian resiko resiko nggak laku, resiko susut, resiko butuh storage gudang. Nah, itu resiko-resiko coba dihindari. Maka masyarakat cenderung menjual terlebih dahulu, ya, ini menawarkan open PO dulu, ya, buka order dulu, baru nanti ketika ada pembeli, baru dia pesan ke distributor. Nah, pola-pola seperti ini namanya skema-skema leasing. Ya, ini namanya skema leasing. Open PO dulu, ya, sudah ada yang mau beli, misalnya di grup WhatsApp, saya mau beli. Nah, kemudian baru dia pesan ke distributor. Ini namanya skema leasing, persis seperti leasing. Coba kita lihat praktek leasing. Dia kan tidak punya barang. Ya, tidak punya barang. Ada orang yang mau beli misalnya kendaraan motor, sudah menyerahkan aplikasi, bayar DP, baru dia bayarkan tuh, berikan dana talangan ke dealer atau ke showroom. Nah, nanti bayarnya berlebih seperti itu. Itu namanya skema dana talangan, bukan jual beli. Karena dia menjual barang yang belum dimiliki, jadi menghindari resiko. Nah, maka kalau polanya seperti itu, yang terjadi adalah praktek riba. Ya, kenapa disebut riba? Karena si penjual hakikatnya tidak menjual barang. Ketika ada pembeli setuju deal, kan akad jual beli itu ketika ada deal, ya, deal atas spek dan deal atas harga, itu namanya sudah akad jual beli. Nah, ketika deal ini disyaratkan barang harus ada di si penjual. Kalau barang tidak ada ketika akad jual beli, maka hakikatnya dia hanya menukar uang, ya, menukar uang. Bukan menukar uang, itu namanya riba. Riba, ya. Iya, gitu riba. Ya. Siap, alhamdulillah. Terus pertanyaan selanjutnya, jika di perusahaan terdapat pelanggaran syariat seperti iklan yang menggunakan musik dan aurat, model perusahaan menggunakan pinjaman riba dan lain-lain, apakah menjadi haram juga jika kita bekerja di perusahaan itu, namun pada divisi yang tidak punya kuasa atas keputusan iklan dan pinjaman yang dilakukan perusahaan? Ya, begitu Ustaz pertanyaannya. Ya, iklannya perusahaannya bergerak di bidang advertising atau bukan? Perusahaan terdapat pelanggaran syariat seperti iklan. Aduh. Ya, ini dia. Susahnya tuh gitu ya, Ustaz, kalau ini di pertanyaan. Iya. Kalau pertanyaan tulisan nggak jelas memang. Iya, Perusahaan kadang gitu tergantung, ya. ya, perusahaannya. Kalau perusahaan memang perusahaan iklan, ya, perusahaan produksi iklan, dan iklannya 100% iklan yang tidak sesuai syar'i, ya, maka haram bekerja di tempat itu. Kecuali perusahaan biasa, perusahaan sabun, perusahaan makanan, ya, cuma memang iklan-iklannya tidak sesuai syar'i, ya, maka boleh-boleh saja bekerja di situ, karena tergantung. Jadi hukum gaji itu tergantung core bisnis perusahaannya, ya, core bisnis perusahaannya halal atau haram. Kalau core bisnis perusahaannya halal, maka tidak masalah bekerja di situ. Seperti itu. Oke, siap. Iya. Pertanyaan selanjutnya, seseorang dulunya ambil peran di sebuah event haram yang dikepalai oleh seorang guru di sekolah tersebut. Setelah event telah selesai, dia Event haram mengambil bisa lebih spesifik, event haramnya itu apa? Mungkin event musik ya, maksudnya Musik, ya. Oke. bisa jadi Festival musik, ya. Iya. Setelah event selesai, dia mengambil beberapa uang milik acara tersebut secara diam-diam. Kemudian sekarang dia sudah bertaubat dan bingung apakah uang tersebut harus dikembalikan kepada si guru sebagai kepala event karena staf lainnya sudah lulus semua, atau tidak perlu karena takut jika dikembalikan akan mendukung berjalannya event yang penuh keharaman tersebut, Ustaz. Eventnya sudah berlangsung atau belum? Udah berlangsung, udah beres. Eventnya sudah. Nah, yang dia ambil ini dana apa? Dana event atau dana apa? Mungkin dana hasil Sisa event. kali, ya. Bisa jadi dana sisa event. Nah, eventnya pun event komersial atau event sosial, nggak tahu, ya. Iya, pokoknya event haram aja katanya gitu. Event Udah saya. Iya, maka nah, iya, tergantung event itu event apa dulu. Kalau eventnya event sosial, misalnya penggalangan dana, kan, penggalangan dana, ya, maka harus dikembalikan kepada fakir miskin, meskipun cara penggalangan dananya salah, ya, dengan event-event yang diharamkan. Tapi dana itu sebetulnya hak fakir miskin, ya, hak fakir miskin, seperti itu. Kalau eventnya event komersial, artinya memang jualan event, ya, artinya pihak yang datang misalnya harus bayar sewa, ya, harus bayar sewa. Nah, maka uang tersebut uang haram. Nah, uang tersebut uang haram. Nah, maka kita berikan kepada fakir miskin,
ya kita berikan kepada ahli izin atau ke fasilitas umum. Tapi tetap kita harus bertaubat karena sudah mengambil uang tersebut tanpa izin dari pihak yang bersangkutan. Meskipun dana tersebut dana haram, tapi kita wajib bertaubat atas dosa yang kita lakukan. Oke, Ustaz. Baik. Itu. Insyaallah. Kemudian ini izin bertanya terkait suatu aplikasi. Jadi jika kita membaca artikel dari suatu aplikasi, maka kita mendapatkan uang. Semakin sering membaca artikel-artikelnya, maka semakin banyak pula uang yang terkumpul. Itu bagaimana hukum menggunakan uangnya ya? Itu semacam VTube ya. Kalau VTube kan nonton. Mungkin. Jadi kalau kita nonton kita dapat duit. Ini beda lagi kalau kita baca kita dapat duit. Iya atau tidak? Iya, tahu sepertinya. Saya nggak tahu, tapi kemungkinan gitu sih. Ya kata Vega, iya Ustaz. Ada artikel menghasilkan uang. Artikel menghasilkan uang gitu. Membaca. Ada iklannya nggak di situ? Nah itu ada nggak iklannya Vega? Kayaknya pasti ada sih. Kayaknya pasti ada ya, karena dapat keuntungan nggak mungkin kalau nggak ada iklannya ya kayaknya sih. Iya, kita membaca kemudian mendapatkan uang. Saya belum jelas di sini polanya seperti apa ya. Kita harus bayar member nggak untuk membaca itu? Waduh, itu nggak tahu lagi Ustaz. Nggak tahu. Kayaknya ya? Sih YouTube ya Ustaz ya. Mirip sama itu, cuma baca artikel mirip YouTube sepertinya sih ya. VTube. VTube. Kalau di VTube kalau tidak salah ada ini ya, ada biaya member ya. Ada biaya member, kemudian semakin sering kita nonton, kita akan mendapatkan fee yang lebih banyak. Ini ada unsur riba dan ada unsur gharar, di mana ada pembayaran ya dengan timbal balik yang tidak pasti dan ada selisih antara pembayaran dengan timbal balik, maka itu ada riba. Ya, ada riba dan gharar di sana. Adapun kalau tidak ada biaya, ya, jika aplikasi tersebut tidak ada biaya, kita hanya murni baca, ya, dan kita mendapatkan hadiah. Nah, kalau di sana kita tidak mensupport kegiatan-kegiatan yang diharamkan, artinya di sana tidak ada iklan-iklan yang bertentangan dengan syariat, ya, maka tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa karena itu merupakan hibah. Mungkin itu aplikasi ini kali ya, aplikasi edukasi ya, supaya membuat masyarakat semakin banyak baca. Ya, tapi itu nggak mungkin kayaknya. Tapi itu nggak mungkin. Biasanya ada modus di sana. Misalnya dia akan menampilkan iklan-iklan, sehingga kita membantu dia mendapatkan pendapatan yang lebih besar dari iklan-iklan tersebut. Ya, nah maka itu ada unsur. Kalau iklan-iklannya tidak sesuai dengan syariah, maka kita terkena unsur tolong-menolong dalam keburukan. Oke, ya siap Ustaz. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa hukum menjadi desainer marketing atau fotografer di developer perumahan atau apartemen? Ini mengambil foto atau rumah apartemen dari developer tersebut sebagai kebutuhan promosi mereka. Ya, itu pertanyaannya Ustaz. Maksudnya gimana? Dia tuh nanyanya bukan hukum fotonya ya Ustaz, karena yang saya tahu penanya ini adik saya yang murid saya yang berpendapat foto itu halal. Cuma mungkin yang beliau khawatirkan tuh developer rumah atau apartemen tersebut mungkin nantinya kan yang kebanyakan dijual dengan cara KPR mungkin kali ya. Apakah dia ketika foto kayak gitu jadi haram? Sedangkan kan emang sih potensinya banyak dijual dengan cara leasing KPR, tapi kan mungkin nggak semuanya juga. Kan dia tugasnya cuma foto-fotoin itunya doang gitu. Itu iya, tidak ada kaitannya. Boleh saja. Boleh ya Ustaz. Jadi masalah itu itu gimana nanti ya Ustaz? Masalah mereka iya, nggak ada kaitannya. Iya, objek jasa kita kan sah. Artinya objek jasa kita adalah menggambar atau memfoto rumah. Nah, itu bukan objek jasa yang haram. Ya, maka fee-nya boleh. Oke, kalau udah tahu bakalan dijual dengan cara KPR itu jadi nggak boleh ya Ustaz? Haram ya? Nggak ada kaitannya. Kecuali kita mensupport marketing mereka. Kita kan hanya sebatas menggambar ya atau memberikan foto produk, itu tidak ada kaitan langsung dengan akad ribanya. Ya, tidak ada kaitan langsung dengan akad ribanya. Kecuali kita memberikan sistem IT kreditnya. Nah, itu nggak boleh. Ya, membuat sistem aplikasi kredit itu nggak boleh berkaitan langsung dengan transaksi.
kalau kita objek kerjanya tidak ada kaitan langsung dengan transaksi, maka tidak apa-apa. Contoh kita supply makanan, ya supply makanan ke perbankan, ke kantor-kantor perbankan, maka nggak ada masalah. Atau kita support ATK, ya supplier ATK di perbankan, nggak ada masalah, ya supplier ATK. Nah, jadi masalah kalau kita supply sistem IT-nya, ya sistem IT atau sebagai satpam, ya yang membantu fasilitas kredit, misalnya menyerahkan formulir dan yang lainnya, nggak bisa, tidak boleh. Haram ya, oke. Iya, maka dilihat apakah pekerjaan tersebut berkaitan langsung dengan akad ribanya atau tidak. Karena pasal ta'awun 'alal ismi wal 'udwan ini pasal karet, ya pasal karet. Artinya orang akan menggunakan pasal ini dan berusaha mengait-ngaitkan sejauh-jauhnya. Ya, padahal tolong menolong, yang sifatnya tolong menolong itu adalah yang berhubungan langsung dengan keharaman yang terjadi. Seperti itu. Gitu ya Ustaz. Jadi ini nyambung banget dengan pertanyaan selanjutnya, padahal dari beda orang ya Ustaz. Jadi hukumnya menjual barang halal ke sebuah kantor bank, menjual kursi dan hiasan dinding itu boleh ya Ustaz ya, berdasarkan jawaban tadi ya? Iya. Boleh, Oke, boleh alhamdulillah, siap. Pertanyaan selanjutnya, hukum perlombaan alias lomba akademik dengan uang pendaftaran. Ini gimana ya Ustaz ya? Lomba akademiknya ini keagamaan atau umum? Gitu ya. Nah ini jadi soalnya kalau keagamaan, ya ada fatwa para ulama kalau lomba-lombanya adalah lomba keagamaan seperti menghafal Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, maka sebagian para ulama membolehkan adanya iuran di sana dan ada hadiah, boleh. Tapi kalau lombanya lomba-lomba keduniaan dan lomba-lomba yang sifatnya permainan yang tidak ada kaitan dengan syariat, maka nggak boleh. Kecuali hadiah tersebut dari donasi, ya dari donasi pihak ketiga, maka baru boleh. Oke, ya Ustaz, mengenai lomba ini emang pas saya baca agak ngejelimet ya Ustaz, mohon koreksi pemahaman saya tentang masalah lomba. Jadi ulama beda pendapat tentang hukum hadiah atas perlombaan yang halal. Yang pendapat yang saya pegang itu Ustaz, kalau lombanya lomba kuda, manah, dan juga balap unta atau yang bisa dikiaskan seperti ini, maka itu boleh ada hadiahnya. Dan itu boleh walaupun hadiahnya berupa kayak judi Ustadz, yaitu orang ngasih iuran, lalu dari seluruh iuran tersebut dikumpulin buat yang menang. Itu betulkah Ustadz? Ya, betul seperti itu. Kalau berkuda, memanah, berenang, dan semisalnya dapat hadiah meskipun ya memang ini ada perbedaan pendapat para ulama ya. Ada yang berpendapat hadiahnya boleh, akan tetapi hadiahnya harus dari pihak luar, bukan dari iuran para peserta. Tetapi pendapat para ulama yang lain membolehkan meskipun biaya hadiah itu dari iuran peserta. Ini boleh. Tanpa kalau ada lomba tadi ya, lomba berkuda, memanah, berenang, atau lomba-lomba yang sifatnya pendidikan ilmu agama seperti tahfiz. Alhamdulillah. Jadi kan ya saya ulang lagi ya Ustaz, karena ini saya emang pas membahas tentang masalah lomba itu saya udah banyak baca referensi. Saya pernah ngisi ceramah tentang masalah lomba. Pas ceramah pertama saya ikut pendapat A, ceramah kedua ikut pendapat B. Makanya jadi jemaah pusing kenapa pendapatnya beda-beda terus. Wajar ya Ustaz ya kalau masalah kayak gitu. Iya. Kan Imam Syafi'i aja ada qaul qadim, ada qaul jadid. Iya. Dan ini pendapat yang saya yakini buat sekarang itu Ustaz, mohon dikoreksi lagi, yang mungkin Ustadz juga pasti tahu ada perbedaan pendapat, tapi yang saya pegang ini benar ya Ustadz. Kalau suatu lomba, misalnya uang iuran ya Ustadz, dari misalnya ada 10 peserta, masing-masing peserta bayar 100.000, berarti totalnya 1 juta. Kemudian pemenang dari lomba tersebut mendapatkan 1 juta tersebut tanpa ada donasi dari luar, jadi nggak ada pihak ketiga yang ngasih sponsor, emang murni hadiahnya dari uang pendaftaran tersebut. Maka untuk lomba kuda, memanah, unta, dan yang bisa dikiaskan kepada ketiganya, itu hukumnya boleh dan bukan judi ya Ustadz. Dan ini pendapat Ibnul Qayyim, betul ya Ustadz ya? Kalau betul seperti itu. Oh ya Alhamdulillah, jadi saya nggak salah nangkep gitu Ustadz, karena takut gitu kalau udah baca artikel sampai otak panas, tapi taunya salah kesimpulan ya Ustadz. Adapun untuk kalau pendapat sebagian ulama,
itu boleh hadiah, tapi harus ada muhalil. Nah, saya tuh nggak terlalu paham muhalil tuh pihak ketiga yang ngasih sponsor atau apa ya Ustaz ya? Apa maksud dari muhalil itu Ustaz dalam hal lomba? Muhalil, mungkin bukan muhalil kali ya. Kalau Apa muhalil itu? itu artinya ini apa namanya? Analis. Secara Muhalil ya? logosi Oh, analis, mungkin bukan muhalil kali. kayak pernah dengar istrinya namanya muhalil gitu ya. Saya Eh, aduh ya, saya berarti salah salah tangkap untuk istilah itunya, tapi intinya tuh harus ada iya, sponsor. Kalau misalnya donatur lah, donatur mungkin ya. Yes. Mm, kalau misalnya mm. yang berpendapat harus adanya donatur, itu hadiah harus murni dari donaturnya ataukah boleh tercampur dengan dana dari pesertanya ya Ustaz? Untuk jadi hadiah buat yang berpendapat Ya, harus ada eh, donatur. ya, boleh tercampur dengan dana peserta. Yang penting dana peserta itu bukan peruntukan utama untuk hadiah. Artinya hanya sekedar biaya administrasi seperti misalnya biaya sewa tempat ya. Jadi diakumulasi di rata-rata ke para peserta. Kemudian biaya event organizer, biaya seperti ya apa namanya tools ya atau peralatan-peralatan untuk penyelenggaraan acara. Nah, maka itu boleh. Oh gitu. Jadi Mengenai sifatnya lomba, ya. oke. Ya, silakan. Aduh, ya maaf ya Ustaz ya. Nggak apa-apa, nggak Kalau apa-apa. misalnya lomba selain yang tiga tadi dan yang dikiaskan kepada tiga tadi, Hmm. seperti misalnya lomba tuh kayak misalnya sepak bola, futsal dan sebagainya, lomba-lombanya sebenarnya Mm-mm, mubah dari sisi lombanya mubah, tapi itu betul. berhadiah. Maka ada sebagian ulama bahkan kalau saya nggak salah dengar dari Ustaz Erwandi Mm-mm, Tarmizi itu kalau untuk selain lomba yang tiga dan yang dikiaskan kepada tiga mm. tadi, maka seluruh lomba tersebut walaupun lombanya halal tapi haram untuk ada hadiah walaupun dari sponsor. Itu betul ya Ustaz? Ada yang berpendapat. Jadi saya ulang ya Ustaz. Jadi ada Ya, pendapat silakan. ulama yang menyatakan kalau lomba selain yang tiga tadi yaitu berpanah, kuda dan juga balap unta dan yang dikiaskan dengan ketiganya, walaupun lombanya halal seperti Heeh. lomba sepak bola, lomba makan nasi, lomba sepeda, lomba lari Mm, misalnya yang nggak bisa dikiaskan mm, kepada jihad fisabilillah, itu mm. lombanya memang lombanya sendiri halal, tapi kalau ada hadiahnya maka haram walaupun dari Heeh. donatur. Betul ya Ustaz? Ada yang berpendapat demikian ya Ustaz? Untuk selain lomba yang Betul, itu? betul seperti itu. Betul ya. Iya, Ya. betul. Ada yang seperti itu. Heeh. Kalau misalnya ternyata hadiahnya dari para peserta, berarti itu haramnya double ya Ustaz. Pertama dari sisi judi, kedua dari sisi karena lomba berhadiah gitu ya Ustaz. Iya, betul, betul. Ya, tapi Ya, ya. pendapat yang lebih kuat, dan ini pendapat yang Ana pilih, ya, selama kalau lomba-lomba selain lomba-lomba syariah tadi ya, itu hadiahnya berasal dari pihak lain, ya, artinya bukan dari iuran para peserta, maka itu dibolehkan. Oh gitu ya Ya, Ustaz. karena itu termasuk akad tabarruk, ya, karena itu termasuk akad tabarruk. Nah, kalau Hmm. kita mau haramkan, keharamannya di sana termasuk ke delik apa? Kita akan bingung sendiri. Ya, delik apa? Apakah riba, apakah goror, ataukah kezoliman? Kalau riba tidak mungkin, karena riba itu tidak muncul kecuali dari dua pintu, pintu hutang piutang dan pintu tukar menukar barang riba. Ya, kalau goror, maka goror itu harus adanya ketidakjelasan atas objek transaksi. Nah, objek transaksinya apa? Sedangkan para peserta tidak melakukan pembayaran, yang tidak melakukan pembayaran. Karena tidak adanya pembayaran, maka itu tidak termasuk kategori transaksi, artinya tidak dua arah. Yang tidak dua Hmm. arah, maka itu termasuk ranah ranah tabaru. Ranah tabaru, maka boleh. Oh ya, jadi kalau saya simpulkan kalau pendapat yang Ustadz pegang tuh untuk Mm-mm. masalah yang lomba yang syar'i mah boleh tanda kutip kayak judi bukan judi ya. Jadi hadiahnya tuh Iya, benar-benar full dari pendaftaran peserta itu boleh ya iya, Ustadz ya. boleh, boleh, Gitu. boleh. Adapun untuk yang lomba selain yang dikiaskan terhadap tiga lomba tadi, maka itu Heeh. bolehnya kalau pakai donatur hadiahnya ya Ustadz ya. Betul, betul, betul. Betul. Adapun kalau Artinya misalnya para peserta tidak melakukan pembayaran, itu poinnya. hmm, Para peserta kalau tidak misalnya ada peserta modal. kalau peserta melakukan pembayaran tapi hadiahnya tuh emang tercampur antara uang pembayaran dan juga uang donatur itu Hmm. apakah jadi haram juga atau tergantung persentase itu Ustaz? Iya, itu apa namanya haram ya. Kecuali memang Haram. biayanya biaya yang remeh sekedar untuk apa namanya biaya sewa tempat ya atau biaya
sarana dan prasarana, artinya administrasi yang nilainya sangat remeh, dan itu sebetulnya keluar dari konsep lomba. Artinya memang hanya untuk fasilitas yang kita langsung ada benefitnya, artinya ada toilet di sana, ada toilet, ada lounge, ada tempat jajan, ada apa, artinya memang biaya tempat ya, dan itu sudah ada feedbacknya, ada timbal baliknya, maka nggak apa-apa biaya itu biaya jasa, biaya jasa. Iya. Iya. Tapi kalau misalnya saya megang pendapat yang tadi ya, kalau selain lomba yang tadi mah halal lombanya, tapi nggak boleh pakai hadiah walaupun dari donatur ataupun apalagi dari peserta. Itu pendapat yang saya pegang tuh emang ada pendapat ulamanya kan Ustadz, jadi aman, bukan jadi pendapat yang Iya, nyelekit. ada seperti itu. Iya, Saya memang ada yang seperti itu. Saya lebih masih cenderungnya emang jaga-jaganya tuh sama ini gitu ya Ustadz ya. Mohon maaf Ustadz kalau kurang sopan, tapi pingin ngecek. Iya, tidak apa-apa. Takutnya saya pendapat ini malah salah tangkap, tapi ternyata emang benar. Jadi saya sampai sekarang tuh masih menyimpulkannya untuk lomba yang 3 tadi boleh walaupun hadiahnya full dari peserta iuran. Adapun selain yang tadi, maka selama lombanya halal, hadiahnya pun tetap haram kalau mau dari peserta mau dari donatur apalagi dari peserta. Itu ada pendapat ulamanya ya Ustaz? Ada pendapat seperti, tapi lemah itu pendapatnya ya. Kenapa? Karena kita akan bingung coba Akhi Rizal, kalau emang itu kita haramkan ya, keharamannya masuk delik apa di sana? Masuk jenis apa? Paham. Itu kalau yang saya baca dari Ustadz Erwandi itu karena masalah itu tuh Ustadz, yang hadis tidak boleh ada hadiah kecuali dalam dalam balap unta, balap ini, dan ya yang memanah itu. Jadi dari hadis itulah, jadi emang mungkin dari sisi yang tadi Ustadz sampaikan itu bingung kita, tapi karena ada hadisnya jadi bingung. Iya. Jadi ya udahlah saya nggak apa-apa. Gitu. Ya, alhamdulillah kalau emang ada pendapat ulamanya dan masih lebih jaga-jaga itu gitu. Jadi saya kalau main panah, nyuruh aja adik-adik, yuk kita hadiahnya 1 juta tapi semuanya iuran 50.000 gitu. Jadi halal kalau kayak gitu, insya Allah Ustaz. Iya. Terima kasih Ustaz, masih ada sekitar 5 menitan lagi, tapi ini pertanyaannya saya alhamdulillah udah beres semua, dan Masya Allah Ustaz memuaskan sekali, terjawab semua dengan sangat mudah untuk dipahami. Hilmi atau siapapun barangkali ada di waktu yang bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ya? Silakan Pak Kendi, ke Ustadz langsung aja. Silakan Pak. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Iya, silakan. Ustadz, kalau misalkan biasanya kan kalau kita bisnis atau jualan, itu biasanya pembeli itu suka ada ya saya terima uang, saya serahkan uangnya, saya terima barangnya. Apakah itu tuh harus seperti itu, Ustadz, atau bagaimana ya? Iya, itu di dalam mazhab Syafi'i memang ijab qabul itu harus dilafazkan. Ya, harus dilafazkan. Memang ada yang seperti itu. Tidak apa-apa. Kalau nggak dilakukan nggak apa-apa juga, Ustaz? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak dilafazkan, yang penting ada bahasa tubuh ya, atau mu'athah ya. Ya, ini contoh kita di kasir tidak ada kata-kata apa-apa ya, cukup kita serahkan keranjang, nanti scan barcode, kemudian kita serahkan uang, maka itu sudah sah ya, karena itu sudah menandakan agreement atas transaksi. Jazakallahu khairan Ustaz. Iya, jazakallahu khairan. Hilmi barangkali ada pertanyaan. Ingin bertanya Ustaz. Oh ya, silakan. Raihan ya. Bismillah Ustaz, akan izin bertanya. Ya. Perihal utang Ustaz, jika kan ada orang yang berhutang misalnya mungkin besar gitu 500.000 atau sampai 1 juta misalnya. Namun mereka itu, atau ya sampai yang dana-dana besarnya, namun mereka itu bilangnya ya insya Allah saya anggap lunas gitu, asalkan kamu misalnya melakukan ini atau ini misalnya gitu. Atau misalnya saya anggap lunas asal kamu mijitin saya misalnya. Atau bahkan sampai yang paling tingginya misalnya banyak yang saya anggap lunas kalau kamu menikahkan siapa gitu, misalnya menikah dengan anak saya, yang kayak gitu-gitu. Ustaz, itu apakah dibolehkan sebenarnya gitu, membayar hutang dengan bukan uang gitu? Membayar utang dengan bukan uang, ya itu namanya akad suluh.
Ya, akad suluh artinya damai ya, ngajak damai dengan tidak pembayaran tapi diganti dengan objek lain ya. Selama kedua belah pihak saling ridho dan menerima maka boleh. Kemudian objek penggantinya bukan objek yang haram. Ya, jadi jadi misalnya saya anggap utang kamu lunas kalau kamu melakukan perkara-perkara yang diharamkan maka itu nggak boleh. Ya, coba saya anggap lunas dengan catatan kamu belikan saya rokok. Nah, nggak boleh seperti itu. Ya. Oke. Tapi harus objeknya harus halal. Ya, objeknya harus halal. Itu namanya suluh. Ustaz, kalau misalnya utang piutang terus emang nggak dikasih waktu tempo pastinya, ini kan emang udah salah ya Ustaz, tapi utang piutangnya sah nggak Ustaz? Misalnya saya minjem 100.000 nanti bayar ya, oke, tapi nggak disebutin tanggal pastinya, itu kan sering terjadi ya Ustaz ya. Jadi batil nggak Ustaz? Justru itu asalnya. Enggak, justru itu hukum asalnya. Hukum asal hutang itu memang tidak diberikan tempo sesuai dengan definisi akad hutang ya, tamliku mal warudu badlahu, pemberian pemilikan harta dan kita mengharapkan ganti di kemudian hari. Artinya tidak disebutkan kapan membayar, pokoknya kapan diminta Anda harus bayar. Nah, itu asalnya. Adapun kalau mau diberikan tempo maka itu boleh-boleh saja. Jadi bukan kalau nggak diberikan tempo itu jadi batil, bukan, justru asalnya memang tidak ada tempo. Kapan diminta maka itu kita bayar. Nah, tapi kalau mau diberikan tempo maka boleh. Kalau yang di surah Al-Baqarah itu disebutkan ila ajali gitu ya Ustaz, yang ayat 282, jadi suruh nulis sampai ajal, sampai waktu yang ditentukan, itu tuh berarti bukan perintah wajib ya Ustaz ya? Bukan, itu bukan perintah wajib, itu sifatnya anjuran saja. Itu sifatnya anjuran. Alhamdulillah. Siap kalau kayak gitu, udah beres sesinya. Makasih banyak Ustaz, ini 2 pertemuan ini benar-benar manfaat sekali. Teman-teman yang di grup juga ngerasa, ya Allah tadi pas ngedengerin voice note kemarin tuh ya ngerasa banyak banget manfaat yang didapat Ustaz. Semoga Allah memberkahi Ustaz, keluarga dan juga keilmuan Ustaz ya Ustaz ya. Barakallahu fiik. Mohon maaf kalau selama chat ini kadang-kadang mungkin saya gak sengaja motong, sebenarnya bukan motong tapi karena koneksinya beda kecepatan ya Ustaz. Pas Ustaz betul. Saya ngomong taunya telat gitu nyampainya, jadi kayak motong. Saya minta maaf Ustaz ya kalau kurang beradab. Sama-sama. Ya, dari teman-teman saya yang lain. Itu aja Ustaz, kita tutup insyaallah dengan kifaratul majelis. Subhanakallah. Iya, baik. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.